orang tanpa satupun yang absen. Laporan selesai. Ya, terima kasih Kepala Kelas sudah melaporkan kehadiran pada hari ini. Silakan duduk. Duduk, siap, gerak. Baik, anak-anak ibu semuanya, untuk memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita awali dulu dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu mau mengecek dulu kelasnya. Ada sampah nggak? Coba lihat, ada sampah di bawah mejanya. Nah, kalau ada sampah tolong dibuang dulu. Ya, ada sampah nggak, Nak? Mohon berdiri anak-anak itu semuanya. Pakai pakaian kalian. Sudah rapi betul? Sudah. Kita terbiasa dengan rapi dan bersih, akhirnya kita menjadi tenang. Untuk menuntut ilmu itu akhirnya menjadi apa? Menjadi badan kita menjadi enak, tidak kusut jadinya. Kalau kita nggak bersih, gimana mau menyerap ilmu, ya? Ibu semuanya, untuk mengawali pelajaran ini biar kita tetap semangat pada hari ini, kita yel-yel dulu ya. Sesuai dengan yel-yel SMK. SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ya, alhamdulillah sudah, Pak. Baik anak-anak ibu semuanya,
kesempatan ini kita akan belajar tentang pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Baiklah anak-anak ibu semuanya, indikator pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Menjelaskan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, mengidentifikasi tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Yang ketiga, menganalisis tata cara takziah sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menyajikan hasil kerja kelompok berupa hasil diskusi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam, dan tata cara bertakziah sesuai dengan ajaran Islam. Isi dasar pada pelajaran ini pada KD 3 menganalisis pelaksanaan pengurusan jenazah. Yang kedua, KD 4 yaitu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan dalil nakli tentang ketentuan syariat Islam dalam mengurus jenazah. Yang kedua, menjelaskan tata cara mengurus jenazah menurut hukum Islam. Yang ketiga, menjelaskan tata cara bertakziah sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, menjelaskan tata cara berziarah sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, mempraktekkan pengurusan jenazah, takziah, ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Kita sama-sama amati video ini. Silakan anak-anak ibu semuanya. Pada hari ini kita akan diskusi ya. Silakan membuat kelompok. Ya, silakan waktunya hanya 3. Apa hukum memandikan dan mensolatkan jenazah? Ya, hukum memandikan dan mensolatkan jenazah. Ada yang tahu yang bisa menjawab? Ya, boleh. Hukum memandikan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Saiful ingin bertanya. Silakan Saiful. Sebutkan dalil firman Allah yang menyatakan bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sebutkan dalil nakli yang menyebutkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Silakan Kendi. Dalil mengenai bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati terdapat pada surah Al-Quran ayat 25 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ada lagi? Ya, Siapa saja yang silakan berdiri nak. Boleh berdiri. Siapa saja yang boleh memandikan jenazah perempuan? Siapa saja yang boleh memandikan jenazah perempuan? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan nak. Apabila jenazah perempuan hendaklah dimandikan oleh perempuan pula, laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Ya. Baik anak-anak ibu semuanya, dari pertanyaan itu yang tadi yang dilontarkan dari masing-masing temannya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Jimmy untuk bertanya. Saya yang bertanya, apa saja cara sholat wajib memandikan
silakan maju untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang memandikan jenazah. Di sini saya berlaku sebagai moderator dan pembaca Riki Andi Wulandari. Untuk pembaca, kami silakan. Tata cara memandikan jenazah. Pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurus saja. Kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti hitan. Ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu, dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini, boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Kelima, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Ketujuh, mewujudkan setelah itu membasuh seluruh badannya. Kedelapan, disunahkan membasuh 3 kali sampai 5 kali. Adapun alat-alat yang dipergunakan untuk memandikan jenazah. Kapas, 2 buah sarung tangan untuk petugas yang memandikan, daun bidara, sebuah spons penggosok, alat pengerus untuk mengerus dan menghaluskan kapur barus, spons plastik, sampo, sidrin atau daun bidara, kapur barus, masker penutup hidung. Setelah itu, dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini, boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Kelima, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan. Lagi di antara kalian ingin memberi pertanyaan? Saya Bu, Ya. jelaskan adab memandikan mayat. Jelaskan adab memandikan. Izin menjawab. Ada memandikan mayat dari Abu Lahab Aslam atau selain Rasulullah SAW. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan mayat kemudian ia menyembunyikan rahasianya, maka Allah memberi ampunan baginya. Atau tukang mandi mayat yaitu 40 kali. Hadis riwayat Baihaqi, hadis hasan. Iya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, ketua kelas mau bertanya ya. Saya bertanya, apa hukum memandikan jenazah? Apa hukum memandikan jenazah? Ya, ini apa? Saya Revania izin menjawab. Hukumnya adalah fardu kifayah. Iya, hukumnya fardu kifayah. Ya. Ada lagi? Baik. Baik anak-anak semuanya. Untuk materi ini siapa yang bisa menyimpulkannya? Ya. Saya boleh ngomong. Iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa memandikan jenazah adalah atau makrumnya, begitu pula sebaliknya. Air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin dan juga tempat tertutup dan membersihkan hadas besar menurut tata cara memandikan jenazah. Baiklah, terima kasih. Ya, siapa lagi? Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyimpulkan dari materi hari ini. Dari ayat Al-Imran 185 dapat disimpulkan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk mencari aman di dunia sebaik mungkin, karena kematian tidak tahu kapan yang akan datang. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman semua. Ya, jadi kesimpulan dari materi ini tentang penyelenggaraan pengurusan jenazah. Ada 4
4 hal yang kita ketahui dalam pengurusan jenazah. Pertama adalah memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang keempat, menguburkan jenazah. Adapun sesuai dengan dalil Nakli ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ada hal yang perlu kita ketahui dalam adab memandikan jenazah. Kita tidak boleh satupun membuka aibnya, ya. Kita jaga rahasianya. Kenapa? Allah saja menutupi aibnya. Kenapa kita harus membuka aib jenazah itu? Baiklah anak-anak ibu semuanya, perlu kalian sadari bahwa dalam memandikan jenazah laki-laki itu haruslah laki-laki, ya. Tetapi terkecuali adalah istrinya boleh untuk memandikannya. Untuk jenazah perempuan boleh, ya, suaminya memandikannya, ya. Ya, tetapi memang pada hakikatnya yang memandikan jenazah perempuan yang memang perempuan. Untuk tugas tes ibu kirim ke Google Classroom, ya. Nanti kalian kerjakan untuk minggu besok yang ke depan sesuai dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang mengkafani jenazah. Anak-anak ibu semuanya, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa agar Allah selalu memberi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Doa besar. Jadi,